Ya, agenda hari ini kan rapat kerja daerah, pasti konsolidasi partai dan juga konsolidasi tokohan dan konsolidasi program. Kan gitu. 3 konsolidasi itulah untuk menang pemilu tahun 2024. Targetnya Nasdem di Kabupaten Cilacap ini nggak muluk-muluk, minimal 1 dapil 1 dengan target kita 10 kursi. Nah, berarti ada 4 dapil yang akan 2 kan gitu, karena ini 6 dapil kan. Kok bisa? Bismillah lagi-lagi dengan kesiapan infrastruktur yang sampai desa kelurahan. Karena nanti selanjutnya 3 bulan yang akan datang paling lambat itu akan kita lantik DPRT, Dewan Pimpinan Ranting Desa, setiap desa kelurahan setidaknya. Sekarang yang sudah ada pengurusnya 11 maaf. Dari 284 desa kelurahan kan gitu di Cilacap terdiri dari 24 kecamatan. Itulah basis kita adalah pengurus sampai tingkat desa kelurahan. Kenapa? Kalau ada orang bilang negara harus hadir dalam setiap persoalan kemasyarakatan, sama partai harus hadir dalam setiap persoalan kemasyarakatan, maka partai sampai tingkat desa kelurahan. Karena ujung dari segala persoalan itu ada di desa dan kelurahan. Itulah. Ya, saya agak lupa. Bisa ditanyakan ke Pak Cahyo dari reng-rengan. Kalau nggak salah ya ada dapil 2 dan ada yang dapil yang kursinya gemuk. Kan kita harus realistis juga. Untuk bisa menang di situ ya seperti tadi, tokohnya harus hebat, punya popularity dan electability yang tinggi. Kenapa punya electability? Karena dapat kepercayaan dari masyarakat. Orangnya itu adalah orang yang humble, orang yang cerdas, orang yang peduli dengan persoalan-persoalan kemasyarakatan. Ditunjang oleh struktur partai yang sampai tingkat desa, di mana nanti persoalan saksi, persoalan tim sukses dan sebagainya itu akan kita sempurnakan dengan adanya kepengurusan sampai tingkat desa. Di ujung nanti adalah di setiap desa minimal 55 orang. Karena kan yang sudah tersusun adalah 11 orang. Jadi setiap orang nanti akan merekrut 5 untuk menjadi pengurus di desa. Kenapa? Karena setiap desa kelurahan setidaknya ada 5, 6, 7, bahkan ada yang 10 TPS. Kan gitu. Nah, disitulah nanti pengurus inilah yang akan mengampu atau bertanggung jawab di TPS. Ada yang jadi saksi, ada yang jadi tim sukses, ada yang mengarahkan, ada yang menjadi saksi luar, kan begitu. Nanti kerja-kerja politik di saat pemilu dan juga sebelum pemilu. Tapi bagaimana tadi bahwa Partai Nasdem harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Dan youth masyarakat sekecil apapun harus ikut merasakan dan ikut mencarikan solusi. Target besar kita adalah menang pemilu di Kabupaten Cilacap. Kenapa? Karena kita ingin mengawal bagaimana Cilacap menjadi titik sumbu pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Jawa Selatan. Ini saya minta betul dukungan teman-teman yang lain. Kenapa? Ibu kota negara kan pindah ke Kalimantan. Maka Pulau Jawa, kalau orang Jawa bilang, kali kelangan kedua, pasar kelangan kumandangnya. Dan gitu. Maka kita harus menyiapkan pusat-pusat pertumbuhan baru ekonomi. Mana apa? Karena 60% penduduk ada di Pulau Jawa, termasuk di Cilacap ini yang besar penduduknya, wilayahnya juga besar. Maka yang selama ini karena ibu kota ada di Pulau Jawa, uang beredar itu ada di Jawa sebagian besar. Nah, bayangkan kalau nanti ada di luar Jawa. Ini bukan perusahaan luar Jawa tidak Jawa, bukan, tapi justru itulah menyiasati bagaimana kita tetap bisa tumbuh hebat secara ekonomi dan sosial. Kenapa? Ujung dari pertarungan juga kan bagaimana kesejahteraan. Cilacap dengan infrastruktur yang luar biasa bagus. Saya sudah mengusulkan dan insya Allah akan direalisasi. Sultan sudah bangun bandara di selatan juga, di Kulon Progo, bandara internasional. Maka nanti di Sodet ada tol dari tol atau jalan industri namanya, yang jalannya luas menembus Cilacap, Pangandaran terus Bandung. Selatan harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Beruntunglah Cilacap yang punya infrastruktur bagus, punya pelabuhan alam terbaik di Indonesia. Catat ya, terbaik di Indonesia. Karena itu antara dilindungi Pulau Nusa Kambangan dan itu di antara selat itu kayak dibikin gitu. Kedalamannya lebih dari 50 feet. Yang kapal besar apapun bisa mondar-mandir sini tanpa menginjakan apa-apa. Sehingga refinery atau kilang dibangun di Cilacap. Kalau ada tanker besar bisa merapat ke Cilacap. Ini potensi besar. Maka saya mengusulkan dibangun kawasan industri di Cilacap.
Tapi ingat, kawasan industri juga jangan sampai menimbulkan problem sosial di mana masyarakat Cilacap hanya menjadi penonton. Maka juga harus dibangun balai-balai latihan kerja bertaraf internasional. Jadi anak-anak kita yang tamat SMA, tamat ini dan sebagainya tidak melanjutkan ke berikut, masuk ke balai-balai latihan kerja. Disitulah yang akan mengelola kawasan-kawasan itu. Kawasan industri itu, industri pengolahan, industri manufaktur, pengolahan hasil bumi dan pengolahan ikan. Ingat, Laut Selatan itulah sekarang adalah sumber ikan yang belum dikelola secara baik. Itulah kenapa laut dalam dan seterusnya. Terus pelabuhan Cilacap setidaknya 3 klaster. Satu untuk industri strategis seperti seperti sekarang kilang minyak. Kedua untuk kepentingan ekspor impor, ada pelabuhan Petun Mas. Ketiga ini yang belum adalah pelabuhan penumpang antar pulau, antar negara. Tunggul Wulung harus kita perluas, bisa juga ekspor langsung tuna dari Laut Selatan. Lantas ke Jepang kemanapun bisa itu ekspor. Di sana di Purbalingga juga ada bandar udara, kan begitu. Maka tadi tol dari wilayah timur Jogja nembus Cilacap, Pangandaran dan seterusnya juga disodet ke utara Brexit, nyambung ke Brexit, jadi lewat ke Banyumas Purwokerto. 2 kabupaten ini yang kebetulan dapil 8, loro karo jangkep saling melengkapi. Tadi Cilacap dengan infrastrukturnya yang hebat. Tapi ingat, Banyumas dengan Gunung Slametnya itu juga memberi hidup dan kehidupan yang luar biasa. Ada Sungai Serayu dengan berbagai turunannya, ada panas bumi bahkan baik di Dieng maupun ada di Purwokerto. Nanti di Gunung Slamet itu akan membuat energi baru terbarukan, di mana ke depan energi itu tidak lagi fosil tapi adalah energi baru terbarukan. Dengan kasus batu bara yang mahal ini menandakan bahwa fosil memang sudah menjadi masalah. Selain semakin terbatas, minyak kita sudah semakin terbatas, gas kita juga semakin terbatas, batu bara kita makin terbatas, udah begitu polutif lagi. Maka ke depan energi baru terbarukan. Nah itulah yang kita harapkan, jadi Purwokerto dan Cilacap dan Banyumas menjadi titik sumbu pertumbuhan ekonomi baru di wilayah selatan. Di mana kalau tidak dirancang tadi ibu kota negara pindah ke luar Jawa, maka Jawa tinggal residu masalahnya kalau kita tidak siapkan konsep yang mendasar. Saya kira itu. Jujur Pak, ini baru Nasdem yang sangat memberikan potensi di Cilacap dan pemberdayaan masyarakat ini Pak. Mungkin ada dengan langkah-langkah tersebut ada keinginan mungkin dari Partai Nasdem mengusung di pilkada besok untuk mewujudkan hal seperti itu. Itu konsekuensi logis nanti kalau kita lantas kerja nyata yang dirasakan masyarakat akan juga melihat. Kita punya kader kok. Ada Mbak Ami, ketua DPD, ada Mas Cahyo sebagai sekretaris, ada DPRD dan yang lain-lain. Ingat, Nasdem tidak selalu dari Nasdem, tetapi Nasdem sudah beyond. Saya kira beberapa peristiwa tidak harus kadernya. Kita akan cari orang terbaik yang tepat memimpin Cilacap pasti. Dan catat Nasdem tanpa mahar. Itu betul. Itu menjadi sikap politik yang jelas. Saya kira itu. Nasdem pernah janji 5% dana desa. Ya. Betul, desa. Betul. Nah, jadi begitu. Ini kan salah satu juga janji kampanye Pak Jokowi. Lihat, kita mohon maaf, kasihan dengan kepala desa. Seluruh urusan kepala desa. Tetapi kan ada dana desa yang untuk kepentingan terlebih saat krisis itu kan ada perpres untuk diutamakan untuk krisis masyarakat dan sebagainya. Itulah maka tidak bijak lantas tidak memposisikan kepala desa dan aparatusnya mendapat proporsi yang signifikan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya hari ini. Kepala desa itu seluruh urusan ada di mereka. Sekali lagi, dan itu akan terus kita tindak lanjut, entah nanti mekanisme apa, misalnya melalui undang-undang desa yang akan kita usulkan direvisi, karena memang dalam prolegnas kali ini belum ada, tapi itulah partai harus menyerap yang kayak gitu. Karena kemarin kita menerima aspirasi dan betul kita ikut
secara logik dan sebagainya. Waduh, namanya lurah atau kepala desa itu ujung tombak dan ujung tombol. Kan itu yang juga harus menjadi perhatian kita. Orang partai lain belum ada yang memperhatikan. Kita bahkan secara eksplisit menagih janji Pak Jokowi. Padahal kita partai koalisi bukan ini kan untuk kepentingan yang lebih luas. Karena itu salah satu janji kampanyenya Pak Jokowi. Maka kita tahu. Saya kira itu jelas itu akan kita perjuangkan habis-habisan. Baik nanti melalui bentuk menjadi sebuah keputusan yang sifatnya tidak hanya ad hoc, kan harus dalam undang-undang. Kita akan mengajukan revisi undang-undang desa. Begitu. Dengan undang-undang itu maka menjadi keputusan yang sifatnya lantai. Saya kira itu ya. Pak. Oke, terima kasih Pak. Saya